Bu Indriani, kenapa Bu Indriani geleng-geleng? Ayo, belum Kepala makan Bu? Bu. Ya, baik Bapak Ibu ya. Recording in progress. Nggak apa-apa ya, kita maksimalkan saja ya. Baik, tetap kita lanjut Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan, nah ini ya, sambil menunggu yang lain ya, masih ada yang belum, apa namanya, belum, sebentar, kok jadi distract saya ya. Yang masih Oke, sebentar Bapak Ibu. Aduh, ini tidak fokus ini di sini. Ya, Bapak Ibu, baik. Tadi kan saya sudah sampaikan nih terkait dengan kita akan membahas lanjut ya ke dalam proses submission ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan bahas dulu sedikit ya, sedikit, baru nanti kita akan discuss ya. Ini yang belum bergabung, mudah-mudahan cepat join ya. Nih hawa-hawanya biasa ya, agenda makan siang itu harusnya dilanjutin dulu siang nampaknya ya. Atau sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, terkait dengan sebetulnya sesi ini kita harusnya membahas dua ya terkait dengan artikel PKM juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau artikel PKM itu ya pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat pun itu harus diseminasi Bapak Ibu. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk publikasi ya. Nah, bentuknya apa? Artikel, Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang artikelnya itu akan sedikit berbeda dengan yang hasil riset, Bapak Ibu ya. Tadi mungkin sudah dibaca terlebih dahulu. Jadi perbedaannya di mana? Ya di tujuannya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang tidak kemudian apa namanya ya tadi terkait memunculkan suatu metodologi tertentu tidak ya, tapi meskipun di dalam pengabdian kepada masyarakat pun kita pun ada metodologi ya Bapak Ibu ya, ada cara ya, ada proses atau ada mekanisme. Nah, tapi kuncinya Bapak Ibu ya kalau misalkan apa artikel PKM itu ya lebih ke apa namanya menyampaikan begitu ya. Nah, dan juga poinnya itu kita berkontribusi pada wawasan. Ya, jadi ya pengetahuannya bukan keilmuan tertentu tapi ya knowledge ya istilahnya ya wawasan yang baru begitu ya. Jadi lebih ke kita bercerita begitu ya bahwa misalkan kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat misalnya hasil apa mengimplementasikan hasil riset kita kemudian impactnya bagaimana begitu ya di suatu masyarakat dengan karakteristik begitu 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 ya. Nah, jadi lebih ke situ sebetulnya ya artikel hasil PPM itu. Nah, jadi di dalamnya memang fokusnya itu ya mendokumentasikan ya, menganalisis dan mengevaluasi dampak dari kegiatan PKM kita. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana berbasis apa ya? Berbasis riset sebetulnya ya, riset kita. Jadi kalau dulu sih bisa random ya Bapak Ibu ya PKM itu. Random tuh maksudnya yang penting kita mengabdi lah gitu ya, membantu masyarakat dengan permasalahan yang mereka hadapi begitu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu ya Kemendikti itu juga lebih menentukan begitu ya, mengarahkan bahwa di samping istilahnya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, tapi begitu ya, topik masalahnya dan juga solusinya itu adalah ya bagian atau misalkan ya solusinya itu adalah berupa implementasi dari hasil riset kita gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu juga sekarang nggak bisa serandom dulu gitu ya ibaratnya. Nah, jadi kita lebih istilahnya mengaplikasikan apa yang kita temukan atau yang istilahnya kita teliti, kemudian itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat gitu ya. Nah, lebih ke situ Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam artikel hasil pengabdian itu akan ada apa relevansi sosialnya, kemudian transfer sustainability juga nanti akan dibahas ya di dalam artikel pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi sebetulnya mudah Bapak Ibu ya dari mana sumbernya kita tidak riset ya, maksudnya tidak kemudian eh, dari nol begitu ya menyusunnya, tapi kita bisa mengubah, mentransformasi dari laporan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita ubah laporannya menjadi artikel begitu ya.
Oke. Nah, ini Bapak Ibu struktur artikel PPM ya. Dan sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ya kurang lebih ya ini sebetulnya kembali lagi ya ke format atau ke gaya selingkuh masing-masing. Tapi secara umum isinya itu tidak imrat Bapak Ibu ya, tapi lebih ke ya background ya sama sih ada introduction juga ya, tapi ini background lebih ke latar belakang dan konteks dari apa namanya masalah yang ada di masyarakat dan kenapa harus dibantu atau kenapa harus istilahnya dilakukan intervensi misalnya seperti itu ya. Gapnya ada ya, tapi bukan istilahnya gap dari research ya, tidak ya seperti itu. Kemudian desain programnya ya untuk menyelesaikan atau berupa intervensinya apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan programnya, implementationnya, kemudian evaluasi dan luarannya bagaimana ya. Nah, barulah nanti ada apa yang dapat dipelajari atau apa yang istilahnya apa tuh ya pembelajaran baru gitu atau istilah kalau dalam istilah yang sederhana itu hikmahnya apa begitu ya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat value-nya apa ya dan kemudian kita simpulkan gitu. Nah jadi di sini Bapak Ibu ya bisa juga sebetulnya eh frame-nya itu ya tidak seperti ini ya. Ada beberapa jurnal itu yang menggunakan framework-nya itu berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang ABCD, PAR atau CBR ya, tergantung. Nah, bagaimana mengkonversi laporan PKM Bapak Ibu? Ya, sebetulnya kurang lebih simpelnya beginilah Bapak Ibu ya. Kalau di latar belakang laporan ya kita jadikan introduction begitu. Kemudian metode tinggal ganti jadi program design implementation methods seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya simple, mudah ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, sebetulnya cuma bedanya itu adalah dalam formatting ya, formatting kemudian juga kalau di laporan itu kan panjang gitu ya biasanya. Nah, kita lebih istilahnya to the point begitu ya untuk apa statement-statement yang ada di dalam ini ya di dalam artikel PKE. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa ya Bapak Ibu coba ya sendiri ya karena sangat mudah sebetulnya ya. Nah, cuma kenapa kok apa namanya seakan-akan jarang ada gitu ya. Jurnalnya pun memang terhitung minim ya Bapak Ibu ya dibandingkan dengan jurnal ilmiah. Sorry, jurnal yang menerima artikel research ya Bapak Ibu. Nah, karena memang ya memang skupnya itu atau bukan skup ya, istilahnya ya memang apa tuh ya kalau kita sebutnya itu ya urgensinya itu belum banyak yang aware gitu ya bahwa apa kegiatan PKM itu bisa dipublikasikan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan coba ya itu apa namanya kapan-kapan gitu ya Bapak Ibu mungkin punya laporan-laporan PKM yang dulu-dulu ataupun yang sekarang mungkin sedang yang sudah dapat apa hibah dari Kemendikbudristek. Nah, itu dicoba ya Bapak Ibu untuk mengkonversi laporan PKM-nya menjadi artikel ya. Nah, nanti bagaimana agar bisa diterima sebetulnya lebih ke bagaimana kita memoles isinya Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya tadi ya Bapak Ibu yang menarik itu harus apa dari yang depannya dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus menunjukkan begitu ya bahwa kegiatan ini itu betul-betul ada hal, ada poin ya, ada istilahnya ada value yang kemudian bagus begitu ya untuk wawasan yang baru misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu ya di sini ada beberapa framework ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa apa tuh ya kita disebutnya itu sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa framework Bapak Ibu ya terkait dengan PKM. Nah, jadi ada yang bentuknya itu community based participatory research ya. Jadi riset, jadi yang kita publikasikan itu kegiatan PKM, tapi di dalamnya tuh ada risetnya gitu ya. Risetnya sederhana. Kalau misal kemarin Bapak Ibu bukan maaf, ini maaf ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ya, kita melakukan riset simpel misalkan prepost gitu ya.
sebelum dan sesudah diberikan intervensi misalnya. Nah, itu bisa dalam bentuk apa namanya riset seperti itu yang kemudian kita jadikan artikel ya. Nah, atau bisa juga yang ABCD ya, Asset Based Community Development. Jadi fokusnya itu pada penguatan dan apa peningkatan aset misalnya ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian ada juga pendekatannya itu apa contohnya ya yang lain Participatory Action Research. Nah, ini kita menggunakan pendekatan siklus PAOR ya, PAOR. Tapi lebih tepatnya sih maksudnya eh, kita membuat planning ya, kemudian kita implementasikan, kita observasi, kita refleksi. Seperti PTK lah Bapak Ibu ya, mirip mirip PTK. Nah, kemudian theory of change ya, kemudian diffusion of innovation theory, empowerment theory. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya masing-masing ada frame-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan ya pilih satu atau dua saja ya yang kemudian nanti akan masuk ke dalam bentukan dari artikel PPM-nya ya. Jangan semuanya Bapak Ibu. Jadi fokuskan saja ya misalkan satu atau dua ya. Jadi judulnya itu Bapak Ibu ya lebih lebih tajam begitu Jadi kok ya. juga boleh gitu. Saya pakai Oke, nah kemudian ini kalau misalnya kita menyusun PKM ya, Bapak Ibu melakukan PKM harus ada impact-nya ya dan harus terukur Bapak Ibu. Nah di sini ada tingkatan pengukuran dampak ya, silahkan bisa dilihat juga ya. Dan metodenya itu bisa pre-post, FGD, observasi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu di sini ya prinsipnya ya. Untuk impact itu atau sesuatu yang memang akan kita arrange itu harus yang istilahnya terukur. Nah, kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau kita tidak bisa mengukurnya gitu ya, kita tidak akan tahu begitu sebetulnya terjadi peningkatan atau tidak. Nah, itu. Begitu ya. Jadi nanti biasanya terkait PKM ini kita harus akan dinilai gitu ya, apa dampaknya itu seperti apa gitu. Nah, jadi simpelnya bagaimana gitu ya kita tahu bahwa program PKM ini berhasil. Nah, jadi nanti meskipun ini berupa report begitu ya, tapi tidak kemudian istilahnya kita bercerita ya. Nah, tapi kita munculkan dulu datanya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pendekatan ini bisa kita masukkan juga sebetulnya ke dalam proposal PPM Bapak Ibu ya, proposal PKM ya. Oke, biasanya di bab 3 ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu terakhir ya di bagian bawah gitu ya. Nah, itu ada lesson learned sebetulnya ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu yang kemudian kita bisa melihat kualitas dari artikel PPM. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, bagaimana begitu ya kita bisa memberikan atau mengambil poin-poin penting ya pembelajaran dari kegiatan PKM ini. Nah, jadi kalimatnya Bapak Ibu ya. Nah, statementnya itu juga menentukan. Ya, pertama, kalau misalkan kita menuliskannya kayak begini ya. Kegiatan berjalan dengan lancar dan disambut antusias oleh masyarakat, misalkan gitu ya, ketika kita PPM. Nah, Bapak Ibu itu tidak analitis ya. Kemudian juga tidak ada academic value-nya. Nah, beda halnya kalau kita bisa menyebutkan begini ya. Efektivitas program begitu ya tinggi ya di mana misalkan outcome-nya itu terjadi 23% ya peningkatan pendapatan misalkan. Nah, kalau seperti ini kan kita melaporkannya pun itu ya istilahnya berbasis data. Nah, itu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita bisa begitu mengklaim bahwa artikel PPM kita itu memang ilmiah. Kenapa? Karena semua yang kita munculkan itu based on data gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya contoh-contoh misalkan lesson learn ya yang istilahnya kurang baik begitu ya. Nah, dan juga lesson learn yang kuat ya di mana kita bisa istilahnya menulis apa menyampaikannya itu based on data begitu ya dengan minimal sekali memunculkan sesuatu yang sifatnya subjektif statementnya itu ya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalkan nih, Bapak Ibu ini bisa juga digunakan ya untuk membuat formula kalimatnya ya, misalkan fakta ya plus misalkan kenapa itu terjadi atau bagaimana alus mekanismenya, terus kemudian implikasinya apa, kemudian sekarang apa atau rekomendasi yang di spesifik yang bisa dilakukan itu apa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, bisa dibuat seperti itu. Oke ya.
Nah, kemudian target jurnalnya Bapak Ibu banyak sebetulnya ya, tidak hanya di Indonesia tapi pun di luar di internasional ya. Kata kuncinya memang adalah community, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya community itu bisa menjadi salah satu target jurnal untuk kita submit ya artikel PPM, Bapak Ibu ya. Oke, ini ada contoh-contoh sebagian ya. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, nah sudah ya terkait dengan artikel PPM, mungkin ini memang singkat padat yang mudah-mudahan jelas. Kita berikan waktu dulu nih untuk bertanya terkait dengan PPM ya Bapak Ibu ya, fokus. Boleh satu atau dua pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita langsung, oh ada, oke baik ya. Pak Derajat, silakan Pak Derajat. Pak Derajat, Dokter Yeli, silakan. terima kasih kesempatannya. Kalau secara pembobotan ini lebih lebih banyak besar mana Bu untuk pembobotan nantinya di PKD? Pembobotan scoring ya Pak ya. Betul Eh, skornya Bu. Oke. Skornya ya, aduh saya harus membuka primbon dulu ya. Sebentar Pak ya, Mohon maaf Bu. nggak apa-apa. Ini harusnya bapak-bapak dan ibu-ibu punya ya primbon PO PAK ya. Di mana ya sebentar, ini harus keluar nih PO PAK. Bapak Ibu udah punya belum PO PAK? Saya Lampir belum Bu. belum. Oke, ini saya juga belum. Waduh, ini harus pada punya ya. Sebentar nih saya cari dulu. Saya juga nyimpannya di mana ya? Sudah. Sudah, lu ada yang sudah. Oke, mungkin bisa di-share nanti ya. Aduh, di mana ya? Sebentar Bapak Ibu. Mana POPHK ini persiapan naik Japung nih ya. Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya. Untuk jurnal PKM itu, ya untuk artikel PKM itu sebetulnya kalau apa namanya bobotnya itu kembali lagi sesuai dengan reputasi jurnalnya, Bapak Ibu. Ya, setahu saya sih nggak ada perbedaan ya antara artikel ya, artikel apa research dengan artikel apa tadi teh PKM. PKM. Betul. Cuma memang nanti biasanya impact-nya itu ya Bapak Ibu, kalau untuk pemenuhan apa misalkan BKD ya scoringnya sama-sama saja. Cuma nanti pada saat kalau misalkan Bapak Ibu itu mau naik sebagai atau menggunakan gitu ya artikel PKM sebagai apa tuh sebagai syarat khusus ya kenaikan jabatan akademik. Setahu saya Bapak Ibu itu rada gambling ya. Gamblingnya kenapa? Karena eh, kan kita itu akan dinilai ya kesesuaiannya dengan ruang lingkup untuk apa tuh namanya keilmuannya ya. Nah, jadi biasanya untuk PKM sendiri itu ya kenapa disebut untung-untungan ya tergantung dari persepsi asesornya Bapak Ibu ya penilainya ya. Nah, kalau misalkan untuk skornya itu sama ya tergantung dengan akreditasi jurnalnya begitu Pak Derajat ya. Baik, terima kasih Bu Dokter Yeli. Ya. Tapi kalau untuk keilmuan sih kayaknya belum belum ini ya, belum bisa nggak bisa ya susah untuk dijadikan syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik gitu. Ya, terima kasih Bu Dokter Yeli. Oke, baik. Pak Efri, silakan Pak Efri. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Ya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, satu pertanyaan aja Bu, terkait dengan publikasi PKM gitu Bu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah publikasi PKM ini hanya ditujukan untuk jurnal nasional gitu ya, dan ditulis dalam bahasa Indonesia, ataukah itu memang ada jurnal yang khusus ya di luar negeri itu yang mengakomodir artikel atau publikasi artikel terkait dengan PKM ini? Itu aja Bu, terima kasih atas jawaban. baik, terima kasih Pak Efri ya. Nah, Pak Efri tadi ada di slide Pak Efri ya. Oh iya, saya baru. Ada ya, kayak Terima nggak kasih apa-apa. ya. Ada Pak ya di jurnal internasional itu ada ya, maksudnya tidak di nasional yaitu ada, yaitu yang memang kata kuncinya itu lebih ke
community ya, Bapak Ibu ya, community gitu. Nah, bisa ya, jadi bisa digunakan Pak Efri ya. Dan itu Q1 juga ada ya, Q2 ya ada pasti lah ya. Begitu Pak Efri. Ada Pak Efri ya, ada di slide sesi keempat Pak Efri yang untuk PKM. Nah, itu ada tabelnya beberapa jurnal ya di internasional yang bisa Bapak Ibu mungkin ditargetkan begitu kalau Bapak Ibu punya apa tuh? Punya artikel PKM ya. Nah, jadi laporan-laporan PKM Bapak Ibu yang dulu-dulu ya mungkin kalau setahun 2 tahun yang lalu masih bisa ya untuk dirilis ya atau diubah jadi artikel ataupun yang lama-lama juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya karena yang penting itu adalah bagaimana kita membahasnya ya dan juga apa sebetulnya lesson learn yang didapat dari kegiatan tersebut ya. Terlepas dari apa dari udah berapa lama gitu ya yang dikerjakannya ataupun juga misalkan apa ruang lingkupnya misalkan masyarakatnya itu meskipun skupnya misalkan hanya kecamatan gitu ya itu nggak ada masalah Bapak Ibu ya begitu Pak Efri ada Pak Efri ya. Eh, saya Ya, tunjukin makasih. lagi kalau begitu ya oke Oh, ya oke baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya nah sekarang untuk submit nih ya nah ceritanya nih ya ceritanya Bapak Ibu sudah siap nih ya draftnya. Nah, sekarang kita submit nih Bapak Ibu ya. Nah, tadi sebetulnya di awal Bapak Ibu sudah melakukan tahapan yang paling penting yaitu adalah memilih ya. Nah, sekarang kan udah memilih, kita dapat template jurnal template artikelnya. Nah, sudah dibuat, sekarang balik lagi ya ke web tersebut untuk apa? Untuk submit Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ya, yang tadi sudah dilakukan itu adalah memilih jurnal target ya, author guidelines ya, kemudian kita anggaplah sudah melakukan formatting manuskripnya. Nah, di sini memang tahapannya itu ada 3 jurnal target sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena begini Bapak Ibu ya, meskipun nanti pilihnya itu adalah pilih yang memang jenjangnya itu ya istilahnya tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ya kita pilih satu ya sebagai target yang pertama. Jadi plan A, plan B, plan C itu harus ada ya. Nah, kemudian kita sudah ya Bapak Ibu ceritanya sampai tadi kita sudah membuat manuskripnya. Nah, sekarang kita menulis cover letter Bapak Ibu ya. Nah, cover letter ini ya itu biasanya singkat padat jelas, tapi isinya itu informatif ya. Jadi isinya itu ada tujuan submission ya, novelty-nya apa, kemudian relevansi dengan scoop jurnalnya. Nah, jadi kan tadi kita makanya kenapa kita itu harus baca scoopnya ya di web itu. Karena kata-kata yang ada di scoop di website itu akan menjadi bagian dari isi cover letter kita ya. Nah, kemudian statement atau pernyataan bahwa ya artikel ini tidak dalam proses under review atau disubmit ke tempat lain dan juga pernyataan terkait dengan tidak adanya conflict of interest ya di antara penulis maksudnya ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan file-file pendukungnya. Jadi manuskrip pertama, manuskrip utama, mainnya, main dokumennya, plus file terpisah ya. Kadang-kadang file ada beberapa artikel beberapa jurnal itu mereka memisahkan antara file main text ya dan juga dengan gambar dan tabel itu file yang berbeda Bapak Ibu ya. Diikuti saja ya. Ada juga yang satu file semuanya ada yang terpisah-pisah ada Bapak Ibu. Dan itu ikuti saja ya. Nah, kemudian kemudian Orch ID Bapak Ibu ya untuk semua penulis karena itu wajib dan surat persetujuan etik ya atau ethical clearance. Nah, itu wajib disiapkan Bapak Ibu kalau ada ya. Nah, kemudian disubmit lewat sistem ya. Semua pasti lewat sistem Bapak Ibu ya. Sistemnya sendiri atau webnya sendiri tidak akan susah Bapak Ibu untuk mensubmit karena semua itu tinggal isi ya, next, isi, udah gitu aja ya. Jadi ibaratnya tidak serumit kita mengisi sister Bapak Ibu ya. Sister mah udah mah dibuka banyak foldernya gitu ya. Sudah mah disubmit ada form yang satu-satu formnya teh menis lama, susah terus kadang-kadang setelah oke itu gagal ya diupload nggak ngerti kenapa. Nah, jadi Bapak Ibu tidak akan sesulit sister pasti ya, yakinlah ya Bapak Ibu sudah lihat ya bagaimana serumit itu sister, belum lagi
yang JAD ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk submit web web sorry web untuk sistem untuk submission artikel itu tidak rumit sebetulnya ya. Sangat sederhana. Oke. Nah, Bapak Ibu ada beberapa kesalahan umum ya. Pertama itu ya selalu ada yang salah scoop Bapak Ibu. Jadi submit PD gitu ya. Pokoknya saya pengen ke situ tapi tidak melihat scoopnya. Meskipun Bapak Ibu judul jurnalnya itu ya sama, maksudnya bukan sama, terlihat begitu ya ada keterkaitan dengan keilmuan kita. Tapi tetap harus dibaca lagi scoopnya karena bisa jadi meskipun misalkan itu masih relevan dengan keilmuan kita, tapi mungkin mereka hanya menerima scoop yang sangat spesifik, misalkan seperti itu ya. Jadi dibaca lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, cover letter generic ya, yang tidak menyebutkan jurnal secara spesifik, maksudnya apa? Jadi cover letter itu terlalu simpel. Isinya itu cuman kepada gitu ya, apa chief editornya siapa gitu. Terus kemudian cuman menyebutkan ini artikel judulnya ini. Kalau generik begitu mereka juga kadang-kadang ogah duluan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lupa menghapus nama penulis di blind review itu paling sering Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di main text itu biasanya akan terpisah. Jadi di mana penulis atau kita gitu ya, identity kita di dalam apa namanya di dalam draft artikel itu biasanya terpisah menjadi title page Bapak Ibu ya. Jadi title page-nya itu terpisah. Jadi ada halaman judul. Nah, itu terpisah biasanya. Kemudian format tidak sesuai dengan author guidelines itu udah pasti ya, itu salah besar. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi sudah saya tugaskan ya menulis cover letter ya. Nah, ini sebetulnya isinya sudah ada nih Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ya biasa ya menulis surat itu memberikan salam ya Bapak Ibu ya salam. Dear Hmm, Editor in Chief begitu ya. mau. Siapa itu? Oke, baik. Nah, jadi biasanya Dear Editor in Chief, nama jurnalnya ya, atau biasanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah kenal, sudah tahu namanya, tulis Bapak Ibu nama orangnya ya, Editor in Chiefnya siapa gitu. Nah, biasanya mereka akan lebih suka kalau nama mereka di-mention ya. Oh, berarti perhatian kitanya ya. Nah, kemudian ya biasa we are pleased to submit our manuscript entitled bla 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 gitu ya untuk diterbitkan di jurnal apa? Jangan di jurnal Bapak Ibu gitu ya, tapi di jurnal apa sebutkan ya jurnalnya apa. Kemudian ya ceritakan ya terkait dengan riset kita apa ya. Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat cukup Bapak Ibu. Kemudian the best of our knowledge, the first study, bla 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 bla. Pokoknya menunjukkan bahwa artikel kita itu ya sesuai dengan scoop di jurnal tersebut. Nah, kemudian di statement selanjutnya kita tunjukkan juga temuan utamanya apa ya, entah itu novelty atau apapun itu yang membuat oh iya nih gitu ya. Apa namanya temuan ini ya, ini punya impact ya, punya manfaat. Nah, semakin besar impactnya atau semakin apa urgent begitu ya atau hasilnya ini semakin besar dampaknya apa semakin bermanfaat nah maka biasanya mereka semakin suka juga begitu oh bagus nih karena kalau misalkan ada apa itu terlihat begitu manfaat atau benefitnya maka sebetulnya mereka suka karena nantinya artikel itu akan lebih banyak disitasi oleh orang gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan statement etika Bapak Ibu termasuk apa? Misalkan ya, manuskrip ini belum dipublikasikan gitu ya sebelumnya, itu harus dituliskan atau belum tidak dalam under review misalkan dituliskan. Kemudian dituliskan juga terkait dengan bahwa semua author itu sudah setuju misalnya seperti itu. Kemudian dituliskan juga bahwa artikel atau ya artikel ini disusun berdasarkan riset yang sudah apa namanya clearance ya sudah clear secara etika misalkan. Kemudian kalau misalkan nanti Bapak Ibu misalkan di dalam gitu ya, artikel penyusunan artikel ini kami menggunakan AI untuk apa misalkan itu dituliskan di sini Bapak Ibu ya. Termasuk misalkan oh ini hasil retract gitu ya misalkan kita tuliskan juga bahwa manuskrip ini ya sebelumnya sudah disubmit kemana dan tidak apa namanya tidak diterima di jurnal tersebut begitu. Nah itu boleh Bapak Ibu ya. Nah seperti itu atau tidak menyebutkan nama jurnalnya pun tidak apa. Nah atau misalkan ada lagi misalkan jurnal ini misalkan gitu ya artikel ini misalkan apa lagi ya yang bisa disebutkan terkait etika. Hmm, misalnya
Nah, misalkan artikel ini misalkan sudah pernah apa namanya isinya sudah pernah dipatenkan, itu juga boleh dituliskan Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi diungkapkanlah semuanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi atau misalkan sudah preprint misalkan, nah dituliskan bahwa artikel ini sudah dipreprintkan misalkan seperti itu. Nah, itu juga seperti itu. Nah, kemudian terakhir penutup ya biasa ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian ya yang harus ada apa ya nama jurnal, novelty, relevansi dengan scope, pernyataan ya statement yang tadi dan conflict of interest dan funding statement ya kalau misalkan memang didanai. Nah, yang harus dihindari ini Bapak Ibu ya, misalkan cover letter yang template ya, yang copy paste kemudian lupa apalagi diganti ya, kemudian memuji jurnal secara berlebihan misalkan your prestigious journal, nah udah langsung atau your top karena jurnal ini top masuk dalam top jurnal ini, nah udah langsung delete Bapak Ibu ya, mereka nggak suka seperti itu ya. Nah kemudian menjelaskan isi artikel itu terlalu panjang ya, nah itu nggak boleh Bapak Ibu ya, dan nanti juga mereka baca gitu ya. Kemudian bahasa yang memohon atau terlalu informal. I hope gitu ya. Apa namanya? We wish apa namanya? We could publish in your article and in your journals gitu ya. Because apalah gitu ya, sesuatu yang memang istilahnya tidak ilmiah gitu ya permohonannya itu. Kemudian melupakan informasi kontak koresponden. Jadi di dalam surat itu pun juga harus ada korespondensi begitu ya. Sorry, harus ada kontak apa corresponding authornya maksudnya ya. Oke. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ini kurang lebih contoh template-nya. Nah, tapi tetap bisa dikembangkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu atau lihat juga karena ada beberapa jurnal itu punya template cover letternya sendiri. Gitu ya. Jadi tidak hanya template artikelnya tapi cover letternya juga dia bertemplate Bapak Ibu ya. Itu, nah kemudian setelah itu kita akan mendapat, ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, cover letter sudah bagus ya, manuskrip sudah sesuai dengan template, maka biasanya desk evaluation-nya itu lolos Bapak Ibu. Nah, sudah masuk lolos desk, maka selanjutnya adalah masuk ke reviewer. Nah, kita nanti akan dapat feedback Bapak Ibu. Nah, ingat ya, kalau dapat feedback kita harus respon. Responnya adalah, nah ini Bapak Ibu ya, respon ke reviewer itu adalah negosiasi ilmiah ya, bukan istilahnya pertempuran alias berkelahi, tidak Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya, anggaplah reviewer itu adalah partner ya, bukan musuh ya, atau bukan juga sesuatu yang membuat itu adalah penentu masa depan kita, enggak Bapak Ibu ya. Mereka juga sama saja seperti kita, apalagi peer review ya. Nah, jadi sebetulnya tujuan mereka itu adalah membantu artikel kita lebih baik ya. Nah, otomatis ya Bapak Ibu, kita pun harus merespon dengan baik ya. Nah, jadi responnya itu yang baik itu seperti apa ya? Kita menunjukkan bahwa kita itu bukan menerima ya, maksudnya mendengar, menyimak gitu ya, memahami begitu apa yang disampaikan, kemudian kita pertimbangkan dan kita selanjutnya boleh ya merespon dengan argumen, ya argumen ilmiah yang kuat, bukan defense ataupun offense bahkan ya, jangan Bapak Ibu ya. Nah, itu biasanya kalau seperti itu ya mungkin kesannya kayak kok nggak fair gitu ya. Di sini tidak ada istilah fair tidak fair Bapak Ibu ya. Karena secara penuh ya hak reviewer itu ya memang ya suka-suka mereka gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu setuju dengan komentarnya ya silakan gitu ya. Ucapkan terima kasih, kemudian juga setujunya itu kita sampaikan dan kita sampaikan juga apa yang sudah kita perbaiki ya. Nah, contohnya misalkan kita reviewer ya for this insightful comment gitu ya. Nah, we agree that the sample size justification was insufficient. Bla 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 gitu ya. Nah, diperbaiki oleh kami ya. We have added a power analysis calculation in mana di section 2.2 ya, page 4 line sekian Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi makanya kenapa di draft artikel itu selalu ada numbering ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tidak setuju bagaimana? Ya tetap Bapak Ibu ya, statement awalnya itu harus
we appreciate ya, tetap harus mengucapkan terima kasih juga, tapi gitu ya. However, we respectfully disagree ya. Jadi disampaikan ya ketidaksetujuannya terhadap interpretasinya. Nah, jadi kita jelaskan ya sebetulnya permasalahannya itu atau alasan spesifiknya itu apa ya. Nah, jangan istilahnya nggak memberikan reasoning, jangan Bapak Ibu. Karena kalau tanpa penjelasan ilmiah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu itu ya istilahnya seakan-akan apa tuh ya, ya kita sebutnya ya subjektif aja gitu ya, nggak berdasar gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan tidak jelas ya komentarnya dari reviewer atau ambigu atau Bapak Ibu ragu begitu ya menginterpretasikan apa yang dimaksud, nggak apa-apa Bapak Ibu minta klarifikasinya ya. Tapi jangan istilahnya jangan statementnya begini, maaf kami tidak mengerti apa yang dimaksud oleh apa reviewer pada ini. Jangan gitu Bapak Ibu, wah, langsung murka langsung ya. Nah, biasanya sebutkannya begini. Tunjukkan dulu ya hasil interpretasi kita itu seperti apa ya. Jadi maksudnya we interpret this comment as a request for clarification of bla 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 gitu ya. Nah, in response we have. Nah, jadi ceritanya kita udah ada effortnya nih memperbaiki sesuai dengan interpretasi kita. Nah, jadi jika nah ini jika interpretasi kami keliru gitu ya, kami apa ya welcome gitu ya menerima untuk arahan yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti atau nggak paham, jangan jadi nggak diperbaiki Bapak Ibu. Diperbaiki aja sesuai dengan apa yang kita pahami ya. Jadi jangan istilahnya punten gitu ya. Ini bagaimana? Ini saya nggak ngerti dengan komentar Bapak Ibu. Wah itu langsung Bapak Ibu ya reject seketika. Apa kalau misalkan apa ya kita menyampaikannya itu ya kurang impolite lah gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu biasanya kapan kita diberikan waktu ya untuk merespon hasil review? Itu biasanya 4 sampai 8 minggu untuk revisi minor, 8 sampai 12 minggu untuk major revision. Kalau misalkan Bapak Ibu belum sanggup menyelesaikannya, kita boleh ya Bapak Ibu berkorespondensi dengan editornya untuk perpanjangan ya. Dan nggak apa-apa Bapak Ibu ya deadline-nya. Misalnya meskipun mereka kasih deadline, mereka juga tidak se-strict itu ya. Maksudnya kita boleh ya. Tapi mereka pun juga pasti ada deadline-nya. Tapi kalau kita minta perpanjangan juga nggak ada masalah ya. Asal segala sesuatu itu apakan Bapak Ibu dikomunikasikan ya. Nah itulah kunci komunikasi Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti siapa Bapak Ibu yang merespon itu adalah corresponding author ya. Nah jadi makanya hati-hati Bapak Ibu ya ketika misalkan nih Bapak Ibu jadi first author ya, submit nih Bapak Ibu ya. Corresponding author-nya bukan Bapak Ibu misalkan ya, rekan Bapak Ibu atau mungkin ada pembimbing promotor Bapak Ibu misalkan di sini gitu ya, atau mungkin senior Bapak Ibu gitu ya, siapapun itu berbeda dengan first author-nya. Nah, ini jangan kaget kalau misalkan next-nya itu kita tidak diberikan lagi akses ya untuk melakukan korespondensi. Nah, jadi ada beberapa artikel itu, beberapa jurnal itu mereka apa namanya, memang memberikan tembusan hasil progresnya, tapi yang bisa memasukkan atau menginputkan ke sistem ataupun juga bisa merespon melalui email atau apapun itu hanya corresponding author. Jadi meskipun kita sebagai first author kita yang submit Bapak Ibu ke sistem itu, kalau corresponding authornya bukan kita, itu bisa jadi next selanjutnya itu tidak lagi kita yang handle Bapak Ibu. Ya, nah itu makanya diperhatikan. Tapi tidak semua jurnal begitu juga tidak ya. Nah makanya yang paling mantap sih ya first authornya kita, corresponding authornya kita ya Bapak Ibu. Atau first authornya boleh misalkan mahasiswa misalkan gitu ya, misal ya kok corresponding authornya kita Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ditolak? Nah gitu Bapak Ibu ya, kalau ditolak itu tadi ya tidak boleh langsung sedih ya, itu adalah suatu yang normal Bapak Ibu ya. Nah, dan tapi jujur saja Bapak Ibu ya, ditolak oleh jurnal itu lebih menyakitkan dibandingkan ditolak oleh pasangan Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu ya, nggak tahu kenapa ya maksudnya rasanya itu kok sakit gitu ya. Nggak ya berlebihan maaf, maaf. Nggak ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang sedih mah pasti sedih Bapak Ibu ya. Entah berasa gagal gitu ya sebagai seorang akademisi, berasa gagal sebagai seorang researcher gitu Bapak Ibu ya. Sedih sekali rasanya. Oke, nah jadi tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya itu mah wajar ya berarti kita masih punya perasaan. Nah tapi jangan patah semangat kita lanjutkan lagi. Nah ini ada beberapa fakta Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kalau kita di
di scope nature and science Bapak Ibu ya, di saya teknologi pangan, science lah ya, nature and science itu rejection rate-nya Bapak Ibu lebih dari 90% Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kejadian kita ya ditolak itu ya di keilmuan natural science gitu ya, IPA itu 90% itu pasti submission itu ditolak Bapak Ibu ya. Dan jurnal Q1 Bapak Ibu rata-rata menolak 70-80%. Nah, jadi kalau misalkan kita apa namanya ditolak mah wajar ya. Nah, ya jangan wajar juga maksudnya ya nggak apa-apa gitu ya, cukup normal. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, meskipun seorang profesor pun misalkan ya itu belum tentu ya Bapak Ibu ya menjamin bahwa dia itu akan mudah diterima di jurnal tertentu, enggak Bapak Ibu ya. Jadi penolakan itu adalah ya bagian yang normal. Dan nah ini kenapa kok ada istilah produktif ya, karena dengan penolakan itu biasanya kita bisa begitu ya berupaya untuk memperbaiki ya apa yang sudah kita buat sehingga harapannya bisa diterima. Nah, akhirnya ada improvement ya dari apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu ya untuk pertama ya contoh-contoh penolakan itu adalah desk rejection. Jadi di sini tidak masuk sampai peer review. Biasanya respon 1 sampai 3 hari. Ini biasanya kadang-kadang Bapak Ibu ya saya pernah ya tidak sampai 1 hari Bapak Ibu, nggak sampai 1 jam Bapak Ibu saya submit, itu langsung di reject ya, sedih ya, kenapa gitu? Oh ternyata salah saya juga ya, salahnya apa? Salahnya sih sepele dan konyol ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata saya mensubmit file yang salah, sesimpel itu Bapak Ibu ya. Langsung reject, wah sedih ya. Nah tapi jangan sedih Bapak Ibu, kita boleh istilahnya ya biasanya ada tadi ya disarankan kalau misalnya tidak sesuai scope disarankan ke yang lain ya, kita ikuti aja ya. Kemudian kalau misalkan sudah di review Bapak Ibu masuk ke review, nah berarti kan kalau des reviewnya lolos gitu biasanya kita sudah sumringah sih lolos ya. Nah tapi masuk ke review Bapak Ibu peer review ya itu deg-degan juga ya. Nah biasanya hasilnya itu ya ini juga sangat menentukan ya. Nah di reject ya ada juga rejectnya di tahap ini. Biasanya kita bisa dapat responnya itu 4 sampai 16 minggu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau di reject pada saat peer review? Kita ikuti semua komentar reviewernya Bapak Ibu karena reviewer itu ya atau jurnal tersebut dia menolak berdasarkan atau mereject berdasarkan hasil rekomendasi reviewer. Reviewer itu tidak akan menolak tanpa dasar Bapak Ibu. Nah, dasarnya apa? Biasanya kesalahan-kesalahan kita tuh dikeluarkan ya. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang kita ambil, kita manfaatkan untuk perbaikan artikel kita. Nah, kemudian kadang-kadang Bapak Ibu ada proses ini Bapak Ibu ya, rejection and invitation to resubmit. Nah, biasanya gini Bapak Ibu ya. Mereka sudah apa ya? Mereka sudah melihat bahwa ini ada potensi begitu ya. Mereka suka begitu dengan artikelnya. Cuma nih artikelnya berantakan sekali misal gitu ya. Berantakan itu mungkin banyak yang kurang. Terus kemudian biasanya reviewer itu sebetulnya ogah-ogahan gitu ya untuk menerima, tapi editor pengen menerima gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya mereka akan mereject dulu Bapak Ibu, tapi mereka akan memberikan kesempatan untuk resubmit ya. Nah, jadi contohnya kemarin sekali ya kejadian Bapak Ibu saya alami. Jadi ceritanya saya tuh punya artikel yang sudah preprint Bapak Ibu ya. Kemudian ada suatu jurnal yang memang menerima preprint dan mereka senang sekali begitu ya dengan hasil preprintnya itu sudah banyak di-download gitu ya dan sebagainya. Tapi mungkin saya juga asal-asalan juga sih sebetulnya ya mau apa namanya mensubmitnya gitu Bapak Ibu mohon maaf. Karena ini juga moody juga Bapak Ibu. Akhirnya merasa belum maksimal tapi kekeh gitu lah Bapak Ibu ya, mencoba untuk submit aja dulu lah gitu ya. Nah ternyata betul Bapak Ibu reject ya, reject tapi rejectnya itu rejection and resubmit ya. Jadi dikasih kesempatan gitu ya, sok atau bolehlah perbaiki gitu ya. Nah kemudian ada juga kesalahannya itu kelebihan ya. Jadi saya tahu gitu ya di situ tuh maksimal itu misalkan 5.000 kata ya. Tapi saya buat 6.000 kata dengan harapan atau nggak apa-apa lah kelebihan 1.000 gitu ya. Tapi enggak Bapak Ibu ditolak dan resubmit juga. Nah gitu ya. Nah itu boleh Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini adalah peluang kalau Bapak Ibu di reject tapi ada tambahan invitation to resubmit. Ya, oke gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya.
Oke, nah sekarang kurang lebihnya, nah selanjutnya bagaimana? Ya tinggal diikuti saja ya arahan dari editornya. Nah, sekarang silahkan saya ingin lihat ya Bapak Ibu, apakah sudah berhasil membuat apa tadi teh? Membuat cover letter ya. Nah, kita lihat ya karena ini gampang-gampang nggak susah ya. Maksudnya gampang-gampang tapi kadang-kadang ada poin-poin yang miss gitu ya. Nah, kita cek and recheck ya. Coba kita akan melihat ya hasil karya surat cinta ya cover letter untuk editor. Siapa ya? Nah, kita lihat ini wajahnya yang paling semangat ya. Nah, ini Pak Muhammad Ranal. Nah, Pak Ranal, gimana nih Pak Ranal? Halo, Pak Izin Bu, Ranal. Ya, gimana Pak maaf Ranal? sebelumnya saya tadi telat masuk karena ada ini pemadaman korsleting di daerah saya, jadi saya agak telat tadi. Oh, Jadi oke. saya masih ini. Hmm. Oke, baik. Mohon Tidak maaf apa. sebelumnya Bu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ini sebentar ini ada yang rese nih ya. Bu Tania, Pak Efri ini dari tadi nggak turun-turun ya tangannya Pak Efri. Ya, saya presentasi rencana nih, Bu. Oh, mau nih Pak? Boleh. Ya. Ya, oke lah Pak Efri, Bu Tania dan Bu Atika. Ntar dulu Pak Efri. Pak Efri dari tadi ngangkat terus tangan. Pak Efri nggak pegal Pak Efri. Udah, Ya, udah di tahan dulu. ini yang baru nih, Bu. Tunggu dulu, saya ingin lihat dulu yang Ibu Atika. Bu Atika ini mau apa nih? Mau nanya atau mau sharing nih Bu Atika? Ya, Bu Atika, Universitas Ford apa ini? For the Cock. Ford. Mau memperlihatkan Ford. cover Ya, letter Ibu. boleh, silakan. Sebenarnya di jurnal tujuannya itu tidak diminta sih Bu, cuman karena tadi tugasnya membuat itu, jadi saya juga sudah coba buat Bu. Ini adalah cover letter dari jurnal yang akan saya submit. Tujuannya adalah Journal of atau JLPS, Bu. Di mana nanti ada subjeknya, lalu ada bagiannya tadi ya Bu, salam dan identitas. Terus ada key feedings. Oke, ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu terlihat ya. Nah, di sini ada apa Bapak Ibu? Pertama itu adalah keinginan kita begitu ya untuk mensubmit ya dengan apa? Kita tuliskan dulu Bapak Ibu adalah judulnya ya. Nah, judulnya kemudian ada nama jurnalnya ya. Kemudian kita cerita ya secara singkat terkait dengan apa isi artikelnya intinya ya, betul. Kemudian key finding ini boleh Bapak Ibu dituliskan seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu ya biasanya kita tadi ya statement declare ya, deklarasi terkait dengan apapun itu yang berkaitan dengan etika Bapak Ibu ya. Coba tadi ditunjukkan silakan Bu. Oke, nah ini ya. Jadi kita confirm atau kita declare atau apapun itu ya kalau kata-katanya bahwa ya manuskrip ini adalah original, belum dipublikasikan sebelumnya begitu ya dan belum istilah tidak lagi under review ataupun under consideration di tempat lain ya. Kemudian semua all co-author, nah ini ditulis Bapak Ibu ya co-authornya bisa di sini bisa di atas sebetulnya ya. Nah, all co-authors itu ya sudah membaca ya dan juga sudah menyetujui ya final version dari draft artikel ini begitu ya untuk disubmit begitu dan setuju juga ya untuk disubmit itu ke artikel maaf ke jurnal ini begitu ya. Oke, nah betul seperti ini ya Bapak Ibu. Cuman akan lebih baik kalau di ini kalau misalkan tadi kan ada di atasnya sudah ada kopnya ya. Nah, apa identitinya
identitinya Bu Atika ya. Nah, ini oke bisa begini atau juga kalau misalnya tidak ada yang di atas itu juga simpan di bawah begitu ya identitasnya atau emailnya ya, emailnya dari Bu Atika ini. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya cover letter ini. Meskipun betul ya tidak semua jurnal itu minta cover letter, tapi tetap kita siapkan Bapak Ibu. Karena ada kadang-kadang begini, mereka itu ingin misalkan cover letternya itu tidak dalam bentuk file terpisah, tapi ditulis di apa ada formnya begitu ya, yang harus kita isikan sebagai cover letter. Ataupun ada poin-poin penting yang harus disampaikan ya, yang harus diketahui oleh editor, maka kita bisa juga menyiapkan cover letter ini ya Bapak Ibu. Oke, baik ya. Ini cukup mudah ya, Bapak Ibu. Oke, next. Selanjutnya ini Pak Efri lah, boleh Pak Efri. Gimana Pak Efri? Silakan. Sebentar Bu, mohon izin share slide Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Adapun bagian-bagian Loading, Pak, loading. Nah, kemana ini Bapak? Pak Efri hilang. Kemana Pak Efri? Oh, nggak ada ya. Udah, kita skip dulu lah. Bu Tania, silakan Bu Tania. Mohon maaf Ibu, saya mau bertanya Bu sebenarnya. Boleh, silakan. Jadi kalau untuk tugas itu Bu, apakah boleh menggunakan draft yang sudah selesai dan sudah disubmit? Disubmitnya juga kebetulan baru Bu, baru beberapa minggu yang lalu gitu untuk Oke. pemenuhan tugas ini. Seperti itu Ibu. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu asal jangan publish ya Ya, statusnya. baik. Terima kasih Ibu. Boleh. Oke, baik. Pak Fajar nih, Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Ini ada apa nih Pak Fajar? Oh ya, izin Mukanya izin kemana Pak sharing Bu. Fajar? Baik Oh Bu. iya. Ya, maaf Bu. Maaf tadi apa back live Bu. Ya, Iya. secara struktur tadi sudah sama sih Bu, tapi izin ini izin berbagi saja dan mohon koreksi kalau ada yang dilewatkan. Jadi biasanya sih saya siapa kosongan begini sih Bu. Biasanya kosongan dan dalam ini saya kebetulan jadi first and corresponding author. Ini nama apa jurnalnya? One of the recognizable journals internasional bereputasi ya Bu. Di bidang hukum itu ada di apa Prophetic Law Review, UII, terus subjeknya ini manuskrip saya dengan judulnya ini, terus tertujunya juga saya besarin ya Bu sebentar. Begini ya. Oke. Editor in chief dan semua members kurang lebih sama sih Bu. Terus di sini tinggal sedikit highlights yang memang saya sedikit ambil dari abstrak ya, dari abstrak. Terus juga key highlights dan novelty yang coba kita offer. Ada beberapa hal mungkin dari bagian sini sih Bu. Ini begitu. Nah, memang preferensi pribadi sih Ibu Dokter Yeli, saya tidak bukan masalah suka atau apa tidak ya, tapi saya agak kurang serak begitu kalau memberikan statement bahwa ini tidak di yang pertama ini sih Bu, walaupun ini memang secara best practice memang di state begini ya Bu, tidak belum pernah di submit di tempat lain sih. Maksud saya itu memang saya pegang sih. Tapi paling paling tidak saya bisa memberikan statement ini memang belum pernah dia publish begitu Bu. Tapi saya agak sedikit enggan memberikan statement bahwa ini tidak akan di-submit di tempat lain begitu ya. Begitu. Terus kemudian karena ini juga tulisan dengan teman-teman co-author yang lain, saya juga menyatakan bahwa co-author semuanya sudah
approve begitu ya. Terus conflict of interest tadi sesuai dengan paparan Ibu tadi juga sudah di sini. Terus kemudian juga sedikit saya juga sedikit meyakinkan bahwa ruang lingkup tulisan ini dan scope di dalam artikel ini juga sudah sesuai dan sudah sih Bu, begitu kurang lebih gini. Mohon arahan, terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Tadi saya ingin menyoroti terkait tadi statement Bapak ya, yang bahwa yang apa tadi declare yang pertama ya, tidak apa tadi Bapak keberatan yang mana nih Pak? Oh, yang saya keberatan untuk memberikan deklarasi ini tidak akan disubmit tidak sedang disubmit di tempat lain sih Bu. Saya tahu by ethical conduct kita itu memang tidak dapat dibenarkan kalau kita sampai di jurnal A, kemudian kita sampai di jurnal B gitu Bu ya. Tapi dalam pemikiran sederhana saya sih itu adalah kebebasan autor untuk bisa kita tarik apa setiap saat sih Bu. Begitu. Ya, oke. Baik Pak Fajar. Aduh, ini Terima kalau kasih. misalkan udah ketemu sama orang hukum tuh ya gini nih Bapak Ibu ya, kita harus berhati-hati dalam statement nih. Pak Fajar, jadi maksudnya begini Ya. Pak Fajar ya. Sebetulnya itu bukan berarti tidak tidak maaf diluruskan dulu ya. Maksudnya bukan tidak di submit di tempat lain, maksudnya tidak sedang disubmit ya di tempat lain dalam waktu bersamaan gitu maksudnya ya. Jadi kita harus menyatakan itu Pak Fajar ya, menyatakannya maksudnya kami ya ketika mensubmit ke sini gitu ya, ini sedang tidak dalam istilahnya proses submit di tempat lain, intinya itu ya. Ataupun misalkan ya intinya itu saja begitu ya. Bahkan kalau misalkan kita pernah mensubmit di tempat lain pun boleh Bapak Ibu ya diceritakan bahwa kita sudah pernah mensubmit di sini. Atau misalkan kami pernah mensubmit di sini tapi kami tarik itu pun boleh dituliskan, disampaikan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini Pak tetap ya statement atau deklarasi itu untuk menyatakan gitu ya bahwa kita punya etika begitu ya dalam proses submission. Jadi proses submission itu bukan kemudian kita tidak boleh mensubmit di tempat lain, bukan. Tapi tidak boleh atau kami tidak akan mensubmit di tempat lain dalam waktu yang bersamaan gitu ya dengan proses submit di artikel ini maksudnya Pak Fajar itu. Dan itu pasti diminta Pak ya oleh semua jurnal itu pasti diminta deklarasi itu ya. Jadi bukan nggak boleh itu mah hak kita memang mau dicabut lagi ya memang nggak apa-apa silahkan ya. Tapi aturan mainnya adalah ya istilahnya tidak seperti ketika kita memasukkan lamaran kerja gitu ya. Bikin 10 CV ya, 10 kopi CV disebarkan di 10 perusahaan terus kita tunggu mana yang nyangkut, nggak begitu. Kalau di dalam submission artikel ini itu wajib satu persatu diselesaikan gitu ya. Maksudnya itu Pak Fajar ya. Nah, cuma tadi ya saya sedikit menyoroti ada mungkin yang miss ya. Itu adalah Bapak belum memunculkan ya statement atau hal yang kemudian mengarah statement atau kalimat yang menunjukkan bahwa temuan ini atau artikel kami ini isinya itu relevan loh begitu ya dengan skupnya jurnal tersebut gitu. Nah, jadi harus ada Bapak Ibu ya statement itu yang betul-betul meyakinkan para editor itu bahwa oh sesuai begitu ini skupnya gitu ya. Itu kadang-kadang miss lewat ke situ. Jadi harus terlihat makanya meskipun statementnya cuma satu kalimat gitu ya bahwa berdasarkan temuan kami gitu ya dan yang kami bahas atau yang kami teliti itu sangat sesuai gitu ya dengan skup jurnal Bapak Ibu gitu ya atau jurnal tersebut misalkan seperti itu. Nah, itu harus ada Bapak Ibu ya itu penting sekali ya gitu Baik Ibu, Pak terima Fajar. kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Tadi sudah ya kalau cover letter itu sudah ya aman ya. Nah, sekarang Bapak Ibu terakhir ya Bapak Ibu sebelum kita akhiri, nah sisanya saya akan berikan waktu bebas saja begitu ya kesempatan Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu ada yang harus saya sampaikan ya. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu ada satu lagi ya kemampuan Bapak Ibu yang harus dimiliki yaitu adalah Bapak Ibu harus mampu mereview. Nah, jadi selain istilahnya Bapak Ibu membuat artikel ya, menyusun artikel dengan bagus, nah Bapak Ibu harus mampu apa? Mampu mereview juga Bapak Ibu ya. Nah, meskipun memang
apa namanya ya, atau gimana bisa mereview gitu ya, misalnya di antara Bapak Ibu itu belum ada yang pernah publikasi misalkan ya, atau belum pernah publikasi di jurnal yang bereputasi, kan pasti nggak mungkin atuh kita mereview ya, nggak begitu Bapak Ibu ya. Jadi termasuk ketika kita menulis istilahnya artikel kita sendiri, kita pun harus bisa self review dulu Bapak Ibu ya, self assessment dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya sudah buatkan lah ya, mudah-mudahan bisa begitu dipraktekkan ya, baik ke rekan Bapak Ibu nanti ya, ataupun misalkan ya rekan Bapak Ibu bisa juga menggunakan checklist ini untuk mengecek gitu ya hasil artikel Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada ya poin-poin checklist ya, mulai dari apa, mulai dari struktur gitu ya dan sebagainya, yang nanti bisa dinilai ya apakah sudah baik gitu ya, apakah perlu perbaikan atau misalkan belum ada gitu. Nah, contohnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa digunakan ya lembarnya ya, ada di slide yang kelima Bapak Ibu, slide sesi yang kelima itu bisa Bapak Ibu. Jadi ceritanya kalau misalkan Bapak Ibu tadi ya ada yang kemudian apakah saya harus minta masukan dari apa mitra yang lebih senior? Ya boleh gitu ya. Tapi sebetulnya poin-poin ini, poin-poin yang akan direview pun juga ini juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini silahkan bisa istilahnya Bapak Ibu gunakan ya. Nah, kemudian eh kemudian Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menjadi reviewer pun juga, oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, betul, Pak. Baik, sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi.
Nah, Bapak Ibu ya, karena salah satu kemampuan Bapak Ibu nanti ya setelah menjadi author ya yang berhasil menghasilkan publikasi itu pasti Bapak Ibu akan ditawarkan untuk mereview. Nah, nanti Bapak Ibu kalau dulu kita dapat feedback dari reviewer ya. Nah, sekarang kita jadi reviewer. Nah, otomatis memberikan feedbacknya atau hasil reviewnya pun juga harus ada apa namanya ya etikanya begitu ya. Nah, jadi mengkritik pun tidak boleh apa, tidak boleh istilahnya mengeluarkan kata-kata yang sifatnya sangat subjektif tidak ya. Tapi misalkan ya Bapak Ibu contoh nih ya. eh Feedback yang disampaikan itu ya harus ada academic value-nya ya. Misalkan contoh, kalau masalahnya itu introduction-nya kurang bagus dan referensinya kurang banyak misalkan ya. Meskipun Bapak Ibu itu mengganti gitu ya statementnya itu dengan kata-kata yang formal, Bapak Ibu yang baku, itu tidak akan mengubah ya istilahnya rasanya ya. Jangan kurang bagus atau jangan jelek apa gitu jangan Bapak Ibu langsung aja ya misalkan di paragraf sekian ya atau di introduction gap penelitian belum dinyatakan secara eksplisit. Nah, jadi itu the point. Tidak ada istilahnya keluar statement-statement yang sifatnya subjektif. Bagus, tidak gitu ya dan sebagainya. Nah, tadi Bapak Ibu, saya kan pernah ya Bapak Ibu meminta komentar Bapak Ibu terkait dengan tadi ya hasil pekerjaan rekan-rekannya. Nah, terus kan kadang-kadang, oh ini udah bagus gitu ya. Oh ini, tapi nggak ada yang menyebut jelek juga ya. Tapi, oh ini bagus, oh ini udah cukup gitu. Nah, jangan begitu Bapak Ibu ya. Sebetulnya yang perlu dimunculkan itu adalah langsung gitu ya. Oh, ini introduksinya sudah lengkap. Oh, ini introduksinya misalkan belum lengkap gitu. Nah, terus kita berikan solusi Bapak Ibu. Nggak cukup misalkan, oh ini masih perlu ditambahkan. Nggak gitu Bapak Ibu. Tapi kita jelaskan. Misalkan pembahasan ini masih belum komprehensif di bagian apa-apa-apa. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu harus mampu ya. Meskipun sebetulnya ini biasanya enaknya Bapak Ibu ya, pelatihan penulisan ini biasanya 2 hari Bapak Ibu ya. Jadi semua itu biasanya dapat kesempatan untuk mereview ya. Tapi di sini kita sangat terbatas, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dipraktekkan saja oleh Bapak Ibu nanti ya. Saya yakin ya Bapak Ibu pastilah kalau yang sudah pernah submit, sudah pernah publish itu pasti dapat email tawaran untuk mereview banyak pasti Bapak Ibu ya diterima ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya sekarang apa masalah yang paling umum ya dalam manuskrip itu kurang lebih ada 12 poin ini Bapak Ibu yang paling sering ya. Nah, tapi tentu saja secara spesifik itu juga pasti lebih banyak ya. Nah, tapi setidaknya poin-poin ini yang paling sering terjadi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa istilahnya mereview ya baik itu manuskrip kita sendiri ataupun manuskrip teman kita ataupun nanti misalkan kita dapat tugas mereview ya kita bisa begitu ya poin-poin ini yang menjadi utama yang kemudian kita eh, apa namanya lihat begitu ya karena biasanya ini yang paling muncul masalah sering terjadi masalah di sini ya jadi ceritanya biasanya kalau kita butuh fast review ya kita harus mereview cepat memberikan feedback cepat ya kita fokus di 12 poin ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya ada beberapa frequently asked question ya pertanyaan yang paling sering ditanyakan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya sebetulnya bisa dibaca ya jawabannya. Jadi misalkan nih riset saya 3 tahun lalu apakah masih bisa dipublikasikan? Sebetulnya bisa ya. Kemudian berapa lama review hingga accepted masing-masing beda ya. Kemudian bagaimana cara memilih antara submit ke jurnal Q2 atau Q3 ya biasanya kalau misalkan ada yang biasanya itu dari bawah dulu ke atas ya atau dari atas dulu kemudian ke bawah nggak ada masalah Bapak Ibu ya that's okay ya. Tapi memang kalau saya lebih sukanya itu yang atas dulu baru ke bawah. Tapi kalau suatu saat misalkan iseng-iseng Bapak Ibu saya pede deh ke atas gitu ya naik misalkan nggak ada masalah juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris kurang baik gitu ya, apakah akan langsung ditolak? Enggak, Bapak Ibu ya, jujur saja ya. Meskipun Bapak Ibu misalkan nih mensubmit translasinya itu kurang kurang halus gitu ibaratnya, itu mereka masih terima Bapak Ibu asalkan informasi poinnya itu mereka dapat. Dan biasanya mereka akan menyarankan ini nih gitu ya, jasa untuk memperbaiki apa Inggrisnya gitu ya. Itu biasanya mereka juga merekomendasikan itu dan mereka sangat memaklumi ya dengan bahasa itu. Karena apa? Karena orang yang native-nya bahasa Inggris juga belum tentu pintar Bapak Ibu menulis academic writing. Ya, jadi kalem aja.
Nah, jadi kemudian apakah boleh submit jurnal ke Sinta dan Scopus sekaligus? Ya, boleh kalau artikelnya beda, Bapak Ibu ya. Tapi kalau artikelnya sama, tidak boleh ya. Nah, kemudian berapa penulis yang ideal? Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, makanya tidak ada yang bertanya. Jadi, penulis yang ideal itu Bapak Ibu, ada yang tahu berapa jumlah idealnya? Nggak ada Bapak Ibu ya. Nggak ada. Mau sendiri boleh, boleh Tergantung jurnal, sebetulnya. Ya, gimana Pak? tergantung jurnal ya Bu ya. Nggak juga Pak ya. Karena begini, di semua jurnal itu tidak ada yang menuliskan maksimal berapa. Nggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pernah ya cukup mengagetkan juga ya, itu unpredictable itu adalah autornya itu 16 Bapak Ibu. Ada yang sampai 20. Luar biasa ya. Itu satu halaman pertama itu ibaratnya penuh dengan apa? Dengan nama orang ya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena jelas kontribusinya Bapak Ibu. Ya, jadi jelas kontribusinya, asal jelas kontribusinya, nggak ada masalah, mereka menerima Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu bersepuluh lah, 20 ya mangga aja, asalkan jelas kontribusinya terhadap artikel itu, baik itu di bagian riset, di bagian penulisan, apapun itu jelaskan kontribusinya ya. Nah, tapi kalau di Indonesia Bapak Ibu ya itu ada masalah, bukan masalah tuh ya, ada implikasinya ya. Semakin banyak autornya Bapak Ibu, kue kita akan semakin apa? Kecil ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya kita bukan first author. Nah, jadi mungkin ada yang sudah pintar berhitung tadi ya, PAK ya Bapak Ibu ya, angka kredit. Jadi kalau misalkan kita itu bukan single author ya Bapak Ibu ya, kita menjadi first author itu kita dapat 60%, 40% atau 60% Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Berapa ya Bu buatnya itu 40% apa 60% ya? 60. 60. Nah, 60% first author ya. Nah, sisanya itu misalkan ya, kita bukan first author misalkan ya, kita ikut. Nah, ikut itu berarti misalnya ada 5 orang ya. Berarti sisanya itu eh, bukan corresponding author ya, tapi co-authornya itu ada 4. Berarti kita berbagi tuh ya, sisanya itu 40% itu berbagi 4 berarti 10%. Nah, misalkan ceritanya Q1 lumayan tuh ya 40 poinnya, berarti kita cuma dapat apa? 4. 4. Betul, 4 ya poinnya itu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya. Bersama-sama kita maju ya dengan kolega. Nah, jadi yang penting ada first author aman ya. Mau berapapun authornya, asal kita jadi first author, kita bisa mengantongi 60% berarti dapat poin PAK-nya kalau dapat Scopus Q1 Q2 berarti berapa tuh? 24 angka kreditnya ya Bapak Ibu. Nah, gitulah ya. Nah, jadi sebetulnya kalau author itu boleh bagaimanapun boleh, asal jangan tadi ya guest author, ghost author apalagi gitu ya. Itu jangan Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa lembar kerja yang sebetulnya ini secara mandiri saja Bapak Ibu ya, tidak perlu dikumpulkan ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan refleksi Bapak Ibu ya, untuk pribadi ya, bagaimana Bapak Ibu menargetkan perjalanan Bapak Ibu untuk menulis artikel ya sampai submit Bapak Ibu ya, silakan lah itu. Nama jurnalnya apa ya, silakan, judulnya apa gitu ya. Isi, isi ya Bapak Ibu, coba isi ya secara pribadi. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu langkah awal untuk Bapak Ibu menghasilkan publikasi yang baru di tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Ini juga bisa Bapak Ibu ya, form-form seperti ini ya sebagai self reflection ya. Nah, ini biasanya kalau kita kan mau menulis diary gitu untuk mencurahkan dan juga menulis planning. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu form ini bisa digunakan sebagai self reflection itu ya. Itu. Nah, kemudian ini ada beberapa strategi Bapak Ibu, lebih ke tips-tips ya Bapak Ibu, ya mengenai writing time blocks ya, kemudian accountability system. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca saja ya. Kemudian kita juga boleh menggunakan sistem yang untuk memanage project ya. Nah, apa aja boleh, mau Google ada ya, Google ada, atau misalkan pakai apapun itu silahkan ya. Eh, Kemudian, nah ini Bapak Ibu database pencarian ya, search engine. Nah itu juga bisa kita gunakan. Ada beberapa. Kemudian analisis dan visualisasi. Nah untuk data Bapak Ibu kalau butuh untuk menganalisis dan visualisasi data kita bisa pakai Force Viewer. Nah ini yang paling mudah sebetulnya ya.
Kemudian biorender kalau misalkan kita ingin ilustrasi yang bagus Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tergantung kebutuhan karena bisa jadi biasanya artikel tertentu yang misalkan seperti apa, yang social science mungkin nggak butuh ya. Nah, kemudian tools penulisan Grammarly dan sebagainya itu silakan Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian funding. Nah, ini Bapak Ibu ya. Terkait dengan komunitas dan funding. Jadi tadi ya Bapak Ibu kita wajib punya Org ID ya. Jadi wajib dimiliki untuk submission ya. Kemudian kita juga ikut ya ke akademia.edu lah. Nah, dan juga ke Bima Bapak Ibu ya. Cari apa? Cari hibah riset ya, hibah PKM dan juga hibah untuk writing Bapak Ibu ya. Jadi biasanya suka ada proses apa namanya? Pelatihan penulisan artikel jurnal ilmiah ya, artikel internasional dan biasanya mereka akan memilih untuk dibiayai Bapak Ibu ya, dapat apa semacam insentif gitu ya ataupun ya istilahnya bantuan lah ya karena lumayan Bapak Ibu ya dulu bisa sampai di covernya beberapa juta ya lumayan lah pokoknya ya diikuti Bapak Ibu. Nah itu cari-cari info seperti itu ya. Nah begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi kurang lebih ya di satu hari ini Bapak Ibu kita sudah apa namanya melewati ya terkait dengan bagaimana kita melakukan publikasi internasional. Tadi kita juga sudah membahas anatomi artikel kita. Kemudian kita juga sudah membahas juga terkait dengan bagaimana isi menulisnya begitu Bapak Ibu ya. Dan kita tadi sempat sedikit menyinggung terkait dengan artikel PKM dan tadi strategi untuk mensubmit. Nah, terakhir Bapak Ibu ya sekarang dan untuk seterusnya ya sampai nanti Bapak Ibu deadline-nya ini nggak tahu dikasih berapa lama deadline untuk pengumpulan tugasnya. Silakan selesaikan tugasnya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir ya terkait dengan aduh itu datanya benar atau tidak itu saya tidak akan menilai itu Bapak Ibu tapi yang akan saya nilai itu adalah bagaimana Bapak itu menuliskan ya data itu ya tabelnya mau isinya nggak logis juga nggak apa-apa Bapak Ibu cuman maksud saya ingin melihat sebetulnya setepat apa begitu ya Bapak Ibu menuliskannya serapih apa. Nah, jadi nanti akan terlihat Bapak Ibu ya yang memang sudah memenuhi kaidahnya, ya kaidah ilmiah ataupun tidak. Dan nanti Bapak Ibu mohon dilampirkan ya terkait dengan form kan nanti PDF ya. Di PDF yang dikumpulkan ya Bapak Ibu jangan Word ya. PDF ya. Nanti PDF-nya dikombin dengan submit dengan apa? Template-nya ya. Template yang didapatkan ataupun keterangan author guidelines-nya dari web dari jurnal yang Bapak Ibu pilih. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, nah jadi Bapak Ibu terakhir ya, publish or perish judulnya ya. Jadi istilahnya pilihannya adalah Bapak Ibu akan mempublikasikan atau akan perish itu apa? Akan membusukkan ya hasil dari riset kita ya. Jadi intinya kalau kita tidak memunculkan, tidak mempublikasikan, maka ya sudah bye-bye ya. Tidak ada efeknya sama sekali dan akhirnya riset kita pun akan sia-sia ya. Jadi begitu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu rajin menulis ya. Dan insya Allah Bapak Ibu ya, kalau menulis itu saya tahu ya Bapak Ibu, dari segi kemampuan Bapak Ibu itu sudah jauh lebih dari cukup untuk menulis. Tapi masalahnya itu adalah masalah yang non-teknikal sebetulnya ya. Nah itu jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa terus bersemangat untuk untuk memulai ya menulis di setiap tahunnya Bapak Ibu ya. Jadi ditargetkan setiap tahun itu bisa menghasilkan satu publikasi ya. Oke. Baik, itu saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya ini ada Pak Derajat dan Pak Indra. Oke, baik sebentar Bapak Ibu ya. Saya izin dulu sebentar ya Bapak Ibu ya 10 menit ya. Nanti kita akan diskusi. Mohon Pak Derajat dan Pak Indra menunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar.